Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya fi rumah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat lainnya yang tak terhingga, ya, yang tentunya kita tak bisa menghitung nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa dihadirkan oleh Allah di masjid yang insya Allah penuh barokah ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan kajian rutinan. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menambah keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai di makalah yang ke-25. Bagi yang buka kitab bisa dibuka di halaman 7, baris pertengahan, ya, halaman pertengahan. Baris yang keberapa itu, ya, tepatnya di pertengahan halaman, ya, halaman ke-7. Wal maqalatul khamisatu wal 'ishruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mu'allif hadzal kitab Syekh Abdul Ahmad bin Hajar al-Asqalani. Syu'uli lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya tentu disampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang sudah istiqomah, dan kita doakan Bapak-bapak pengurus Masjidil Furqan sedang ziarah ke Wali Songo, ya, dari hari Kamis malam, yang malam Jumat kemarin. Mudah-mudahan perjalanan beliau senantiasa diberi kelancaran, ya, terus kemudian keberkahan sampai tujuan dengan selamat, dengan tentunya menambah keberkahan, kedekatan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, wal maqalatul khamisatu wal 'ishruna, maqalah atau nasihat yang ke-25. Alhamdulillah kita sejauh ini sudah dapat 25 nasihat. Mudah-mudahan 25 nasihat ini yang di dalamnya penuh dengan banyak ilmu dan makna yang luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Qila dikatakan al-mukiru bit-taqsiri ay bil ajzi anit ta'ati. Al-mukiru bit-taqsiri,
mengakui adanya kesalahan atau kekurangan. Taksir itu kekurangan. Bil ajizi an taati, yakni lemah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abadan, selamanya, itu mahmudun, terpuji. Wal iqrabu bitaksiri, mengakui adanya kekurangan dalam diri, alamatul qabuli, menjadi tanda diterimanya amal. Li'annahu isyaratun ila adamil ujbi wal kibri, karena sesungguhnya hal tersebut, adanya pengakuan dalam diri ini bahwa banyak kekurangan, banyak kelemahan, itu menunjukkan ila adamil ujbi wal kibri, tidak adanya sifat ujub dan takabur. Maqalah yang ke-25 ini pendek ya, enggak sampai 2 baris, paling 1 baris setengah ini ya. Nah itu pun tentu memuat banyak hal yang kemudian kita bisa menjadi baik, menjadi bahkan terbaik. Karena berbicara tentang maqalah yang ke-25 ini, al-muqiru bitaksiri, mengakui adanya kekurangan pada diri sendiri. Nah, kalau di sini dijelaskan secara khusus, yaitu perihal lemahnya kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa diri kita itu ada kekurangan ya. Terus kemudian ada kelemahan dalam diri ini karena sudah melalui proses yang namanya muhasabah, introspeksi diri. Kita gak akan tahu diri kita itu ada kekurangan, gak akan tahu diri kita itu sebenarnya lemah, kecuali di situ ada proses yang namanya perenungan, muhasabah, introspeksi diri. Maka tentu kalau kita bicara tentang muhasabah dan introspeksi diri, sehingga kita bisa tahu bahwa diri kita itu ada kekurangan dalam ketaatan, ada kekurangan dalam hal apapun itu. Nah, maka tentu menjadi satu hal yang sangat-sangat berharga sekali, yaitu muhasabah introspeksi diri itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa? Ya untuk menyongsong kehidupan yang penuh bahagia dunia sampai akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan kita untuk bermuhasabah itu secara khusus di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Hasyr ayat 18. Nah, ini anak-anak santri insya Allah sudah pada hafal ayat ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, perintah tersebut Allah mengawali dengan perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwa. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, kita diperintahkan untuk melihat atau untuk mengoreksi, mengevaluasi atas apa yang kita lakukan untuk hari esok gitu. Nah, hari esok kita yaitu masa depan kita. Hari esok kita ya tentu waktu yang akan terjadi, yang akan kita hadapi. Secara khusus ya tentu yaitu alam akhirat nanti. Nah, untuk persiapan kita menghadapi hari-hari atau waktu-waktu yang akan datang, termasuk masa kita di akhirat, kita perlu yang namanya evaluasi, muhasabah, introspeksi diri. Nah, itu kan suatu hal yang luar biasa. Sehingga kita tahu, oh ternyata hasil evaluasi dari diri kita itu ya, maka ternyata banyak kekurangan gitu. Ternyata banyak kelemahan. Nah, makanya kalau kita bicara tentang evaluasi, muhasabah, semua program, lembaga apapun itu, baik itu kita bicara tentang dunia perusahaan, dunia bisnis, terus kemudian perdagangan segala macam, mungkin Pak Haji lebih paham lah ya, yang sudah pengalaman luar biasa. Pasti evaluasi itu pasti ada. Ada yang namanya evaluasi tahunan, ada bulanan, pekanan, harian, bahkan mungkin hari, setiap hari itu ada evaluasi terus untuk mengetahui pengembangan laba rugi yang akan didapat gitu. Kalaupun dapat keuntungan, oh berarti apa yang menjadikan kok bisa hasil, kok bisa beruntung. Nah itu hasil evaluasi.
Kalaupun ada kerugian, mana yang harus diperbaiki? Itu bentuk daripada proses evaluasi untuk mengetahui, sehingga yang ada kalau baik berarti dipertahankan, bahkan harus bisa lebih baik. Kalau rugi berarti harus segera dicarikan solusinya biar menjadi baik. Itu buah dari muhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri. Maka di sini benar al-muqiru bitaksiri. Sebelum kita bicara al-muqiru bitaksiri, mengakui adanya kelemahan, adanya kekurangan dalam diri, apa yang menjadikan kita akhirnya bisa tahu rasa gitu ya. Bisa kemudian memahami, bisa kemudian menyadari bahwa diri ini memang ternyata banyak kekurangan, banyak kesalahan, yaitu harus muhasabah, introspeksi diri. Nah, makanya surat Al-Hasyr 18 ini Rasul saat kedatangan rombongan orang laki-laki yang banyak, sebagian dari mereka nggak pakai baju, sebagian dari rombongan tersebut nggak pakai alas kaki, sehingga Rasul itu terenyuh melihat itu. Kemudian Rasul bacakan surat Al-Hasyr 18 ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innahu khabirum bima ta'malun. Terus kemudian mengumpulkan para sahabat. Nah, di situ kemudian juga Rasulullah memberi motivasi setelah kemudian membacakan ayat Al-Hasyr 18 ini. Kemudian juga Rasul memerintahkan untuk bersedekah. Nah, ayo sedekah, itu bahasa kita seperti itu. Nah, kemudian ada sahabat yang bertugas untuk mengambil segenggam kurma yang kemudian disedekahkan kepada para rombongan yang datang ke hadapan Rasulullah. Nah, luar biasanya sahabat-sahabat yang lain yang ada di sekelilingnya itu termotivasi dengan sahabat ini, sehingga berbondong-bondong untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Untuk apa? Ambil sesuatu yang kemudian dihadapkan Rasulullah dan untuk disedekahkan, dibagikan kepada rombongan Rasulullah. Nah, Rasulullah melihat itu, akhirnya apa? Saking senangnya, saking sukanya atau demennya begitu ya, melihat para sahabat itu selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk menjadikan suatu hal yang besar, untuk menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik begitu. Kemudian Rasulullah bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihi syai'. Barang siapa yang menjadi pelopor kebaikan, barang siapa yang menjadi pelopor kebaikan dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Luar biasa. Jadi kita bisa menjadi pelopor kebaikan, itu tentunya akan Allah jujani, bahkan ya, anugerah dengan banyak kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang berlipat ganda. Selain pahala kita menjalaninya, dan juga pahala orang-orang yang mengikuti kita. Ya sepertinya Bapak Ibu hadir di sini ternyata menjadi motivasi hadirnya orang-orang yang mungkin dengan kita hadir orang akan menjadi ikut hadir. Berarti tidak langsung hadirnya orang tersebut itu karena ada motivasi dari Bapak Ibu, dari teman-teman semua yang di sini. Dan itu luar biasa. Ya tentu kalau bicara tentang ibadah kan luas, sangat luas. Ibadah apapun itu, kalau kita bisa menjadi pelopor kebaikan, tentu Allah akan hujani, Allah akan anugerah bagi pahala. Itu luar biasa. Nah itu sebagai yang bentuk daripada kita diperintahkan untuk muhasabah, introspeksi diri. Karena dengan muhasabah itulah kita akhirnya jadi tahu mana kekurangan kita. Kalau sudah tahu kekurangan, maka tugasnya memperbaiki. Kita sudah tahu ini evaluasi. Ternyata kalau misalnya kita gambarkan sebuah perusahaan, misalnya tahu evaluasi dan hasilnya ternyata titik ini yang menjadikan kerugian besar. Kalau udah tahu ada kerugian besar disebabkan satu titik ini kemudian dibiarkan, tidak dicari solusinya, tidak dicari permasalahannya, maka tentu yang dialami adalah kerugian yang berlipat-lipat ganda. Kalau kita juga tahu, oh kekurangan saya di sini, hasil saya merenung, hasil saya muhasabah, hasil kemudian saya introspeksi diri, ternyata ini kekurangannya. Seperti misalnya kita sholat belum maksimal untuk melaksanakan dengan berjamaah. Seperti sholat, oh ternyata masih belum maksimal khusyuknya gitu ketika kita sholat. Terus kemudian zikir, kemudian ibadah-ibadah yang lain,
ternyata masih belum maksimal. Kalau sudah tahu itu berarti harus saya perbaiki. Oh, dari sisi mungkin aktivitas kita, mungkin perjalanan kita dan segala macamnya, itu kalau memang ada satu titik perlu diperbaiki dan harus diperbaiki, maka secepat mungkin untuk bisa segera perbaiki. Al-muqiru bit-taqsiri, ada pengakuan, merasa mengakui bahwa ada kekurangan dalam diri. Nah, secara khusus ini bil ajzi ani taati, lemah dari ketaatan kepada Allah. Banyak sekali perintah-perintah Allah yang memang harus kita lakukan. Buahnya kalau kita bicara tentang ketaatan, taat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ketika kemudian banyak hal yang sekiranya kita belum maksimal dikatakan taat kepada Allah, nah, maka berarti di situ sudah jelas ada kekurangan dalam diri kita. Nah, makanya di ayat Al-Hasr 18 ini yang tadi disampaikan, itu diawali dengan perintah takwa. Tidak langsung ujuk-ujuk kemudian Allah untuk memerintahkan evaluasi diri, tapi diawali dengan perintah takwa. Karena takwa itu kan merupakan manifestasi dari perjanjian kita kepada Allah. Jadi sebelum kita hadir di muka bumi ini sudah ada ikatan janji kita sama Allah. Itu luar biasa. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min durihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Al-A'raf ayat 172. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhan? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami ya Allah, kami menjadi saksi. Jadi ada ikatan di mana kita sudah menyatakan betul engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Berarti kita sudah betul-betul mengakui bahwa diri kita itu statusnya sebagai hamba. Yang mana hamba itu sudah menjadi hal yang tentu. Seorang hamba harus mengabdi kepada Tuhannya. Seorang hamba harus beribadah kepada Tuhannya. Tuhan yang Maha Esa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala dia tahu kalau itu menjadi tugas dia sebagai seorang hamba, terus kemudian tidak tentu sesuai dengan apa yang sudah menjadi status dia sebagai hamba, artinya tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, itu kan menjadi hal yang tidak pas gitu, bahkan tidak sesuai gitu. Namanya hamba harus menghamba. Nah, dengan begitu kemudian dengan adanya kita sudah ada ikatan janji, berarti kita sudah janji setia mau untuk beriman kepada Allah. Berarti kita sudah ada ikatan janji setia untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Apapun aktivitas kita, gitu ya, apapun itu, maka kita berusaha sekuat tenaga, sebisa mungkin kita jadikan sebagai aktivitas yang bernilai ibadah. Ibadahlah sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita sebagai pedagang, kita beribadah dengan profesi kita sebagai pedagang. Sebagai guru, kita beribadah sesuai profesi kita sebagai guru. Sebagai karyawan, kita beribadah sesuai dengan profesi kita sebagai karyawan. Sebagai pengusaha dan lain sebagainya. Kita jadikan semua aktivitas yang Allah izinkan kita untuk bisa beraktivitas, kita jadikan sebagai wadah atau sarana kita untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan Allah sudah jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya agar beribadah kepada-Ku. Jadi bukan untuk yang lain, bukan untuk senang-senang, bukan untuk hal yang lain. Kalaupun kita kemudian bisa menikmati fasilitas yang Allah berikan di dunia ini, itu sebatas sarana agar kita semakin khusyuk ibadahnya, agar kita semakin banyak amalnya, banyak sedekahnya, banyak infaknya, banyak kemudian berbuat baiknya, lain-lainnya, untuk menjadi sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang memang menjadi tujuan Allah, agar kita itu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan adanya kata janji itu, maka ketika kita kemudian gak taat, tahu ada kekurangan gitu.
ay bil ajizi an taati, ada kelemahan dalam taat. Makanya di sini kelanjutannya abadan, selamanya itu mahmudun, terpuji kita sampai dibilang dalam kitab ini oleh Ibnu Hajar al-Asqalani ya, yang kemudian disyarah oleh Imam Nawawi. Nah, begitu mahmudun, terpuji, walaupun banyak kesalahan, banyak dosa, tapi kemudian ada pengakuan bahwa diri ini banyak dosa, itu pun menjadi orang yang terpuji. Karena manusia nggak ada yang manusia sempurna, pasti pernah berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Begitu kata Rasulullah. Setiap anak Adam itu banyak berbuat kesalahan. Sudah memang seperti itu gitu. Tapi sebagai orang yang berbuat salah, mereka yang segera bertaubat. Karena manusia sudah dititipin namanya nafsu. Zina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayl musawamati wal an'ami wal harth, dan seterusnya. Itu yang memang sudah menjadi fitrah manusia. Pengen perempuan, pengen laki-laki, pengen anak, pengen harta melimpah, kendaraan yang mewah, pengen sawah ladang segala macam, memang sudah menjadi fitrah manusia. Silakan peroleh itu gitu. Silakan, tapi dengan jalan yang benar, sesuai dengan aturan Allah dan begitu seterusnya. Dengan itu maka adalah nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu pengen mendorong hal yang buruk begitu. Maka dengan begitulah maka namanya manusia, karena ada nafsu. Beda dengan malaikat. Malaikat nggak ada nafsu, sujud aja terus. Ya, nggak berhenti, begitu sujud terus, karena nggak ada nafsu. Beda dengan kita. Kita memang sudah diciptakan dilengkapi dengan fitrah nafsu kita, maka wajar kalau kita sedikit kemudian berbuat salah, berbuat dosa. Tapi sudah Rasulullah infokan kepada kita, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang kita buat salah yaitu segera bertaubat. Karena sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, kalau kita benar-benar mau bertobat, Allah hapus semuanya tanpa terkecuali. Dari hadis qudsinya ada dalilnya, dari Al-Quran banyak sekali tentang begitu luar biasanya Tuhan kita itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luasnya maha mengampunnya. Ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar. Wahai hambaku, kalian semua itu berbuat kesalahan di sepanjang lail wan nahar, malam dan siang. Wa aghfiru dzunuba jami'an, tapi luar biasa, dan aku mengampuni semua dosa. Maka Allah perintahkan dari hadis qudsiynya, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka minta ampun kepadaku, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Satu ayat dalam Al-Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innahu yaghfiru dzunuba jami'an. Itu luar biasa. Wahai hamba yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dan Allah wa yaghfiru dzunuba jami'an, dan Allah itu mengampuni semua dosa. Jadi luar biasa. Dengan adanya pengakuan, di mana kita itu memang nggak bisa luput dari yang namanya dosa, nggak bisa luput dari yang namanya maksiat. Nah, harus ada pengakuan itu. Karena begitu ada pengakuan kita merasa dosa, gitu ya. Ada pengakuan kita merasa bersalah, pengakuan kita kemudian bisa bermaksiat, ada kelemahan dalam ketaatan. Akhirnya potensi kita untuk menjadi baik itu sangat besar. Bahkan menjadi tanda-tanda kita akan bertobat itu kalau kita ada penyesalan. Kalau kita nggak ada penyesalan, yakin dengan saya yakinnya tobat itu masih belum bisa memenuhi syarat, bahkan akan terulang lagi gitu kemaksiatan. Karena bisa diterima atau dikatakan orang itu bertobat, salah satunya ada penyesalan. Salah satunya ada penyesalan apa yang dilakukan. Begitu ada penyesalan, maka pintu tobat akan menjadi hal yang kemudian bisa menjadikan dia untuk berhenti bermaksiat. Nah, dengan kita mengakui adanya kekurangan, kelemahan dalam diri kita itu, tentu pastinya ya bagaimana ya. Maka di akhir itu disampaikan
oleh penggarap kitab ini, li'annahu isyaratun ila adamil ujbi wal kibri, itu menunjukkan tidak adanya sifat ujub dan takabur. Jadi kalau kita merasa diri ini memang banyak kekurangannya, terus kemudian banyak kelemahannya, itu tentu kita jauh dari yang namanya sifat takabur. Ya, makanya kalau kita bicara tentang takabur di sini, ya, kalau kita tadi lanjutkan, wa iqraru bi taqsiri alamatul qabuli, dan pengakuan ada yang kekurangan merupakan tanda diterimanya amal, karena sesungguhnya hal yang seperti itu menunjukkan tidak adanya wujud dan takabur. Berarti kalau kita tidak mengakui diri kita itu ada kesalahan, tidak mengakui bahwa diri itu ada kekurangan, berarti kita itu sudah takabur. Padahal banyak dosa, banyak kekurangan, banyak maksiat, tapi tidak merasa itu kalau sudah bermaksiat, tidak merasa kalau berbuat dosa, berarti itu sudah dikatakan takabur gitu. Nah, maka tentu pengakuan ini tentu dari hal yang kemudian kita bicara tentang kelemahan kita, terus kemudian ketidakmampuan kita. Beda kalau kita kemudian yang tidak boleh mengakui mobil punya saya, terus kemudian dunia yang kita miliki punya saya, betul-betul masuk ke hati itu punyaku, padahal itu sebatas titipan saja. Itu fasilitas yang Allah berikan, titipan Allah yang berikan sebagai bentuk agar kita semakin khusyuk ibadahnya. Semua itu milik Allah, karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi apa yang di langit dan bumi itu milik Allah, semua milik Allah. Terus kemudian kita akui kalau itu milik kita, kalau itu milik saya, dan lain sebagainya. Nah, itu tentu tidak baik. Ini secara ilmu tauhid ya. Nah, terus kemudian kalau untuk pengakuan bahwa diri ini ternyata banyak salah, banyak kekurangan, biar kita itu bisa mengevaluasi diri, biar kita itu bisa untuk senantiasa bisa tahu itu, untuk bisa segera memperbaiki diri. Nah, makanya dalam suatu hadis itu luar biasa kalau melihat hadis itu, ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri. Jadi tidak akan masuk surga seseorang yang di dalamnya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. Jadi kesombongan yang kecil pun itu sudah dari Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Makanya di pertemuan berikutnya, sebelumnya itu sampai-sampai ada bahasa wa kullu ma'syatin nasyat an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Jadi setiap kemaksiatan yang tumbuh dari kesombongan itu la yurja ghufranuha, tidak bisa diharap ampunannya gitu. Dicontohkan di bawahnya itu mencontohkan iblis. Iblis itu berbuat maksiat karena kesombongan. Berbeda kalau Nabi Adam. Nabi Adam berbuat maksiat karena nafsu. Itu pun juga karena dengar sumpah dari iblis. Demi Allah Adam, barulah nyebut nama Allah, langsung kaget. Wah, pasti benar nih. Gitu. Begitu sebut nama, bergetarlah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Begitu disebut nama langsung bergetar hatinya. Wah, itu akhirnya, ini berarti benar kalau sudah disebut nama Allah. Padahal sumpah yang pertama sudah dianggap bahwa semua inilah kumala minan nasi. Wa Adam, aku itu penasihat kamu di surga ini. Itu pun udah angkat tangan gitu ya. Tapi begitu pokok sama pakai nama Allah, demi Allah, langsung angkat tangan deh. Berarti benar ini. Kalau Allah yang dibawa, gitu kan? Nah, itu pun luar biasa karena maksiat yang dilakukan atas dasar nafsu. Beda kalau iblis, ya, sampai kemudian dikutuk, ya, menjadi orang yang terkutuk, menjadi makhluk yang terkutuk. Tapi luar biasanya iblis minta keringanan, ya, minta keringanan untuk bisa ditangguhkan. Ya, kemudian fa'inna kaminal mudhirin, kata, ya sudah, kamu termasuk orang yang ditangguhkan sampai nanti di mana ada waktu kemudian dibangkitkan. Terus ayat lain juga yang dimaklumi, artinya nanti waktu ketika sudah hari kiamat dan begitu seterusnya barulah selesai gitu. Nah, itu tentunya dari sifat-sifat yang kemudian menunjukkan kita sombong. Salah satunya karena kita tidak tahu bahwa ada kekurangan dalam diri kita.
ada kelemahan dalam diri kita. Maka mingkibri kata Rasulullah tadi, walaupun sebesar biji sawit pun kalau ada kesombongan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Terus kemudian kelanjutan dari hadis tersebut, qala rajul, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, inna rajulan yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanah wa na'lu hasanah. Ya Rasul, bagaimana dengan seorang yang suka pakai baju yang bagus, sandal yang bagus, mungkin sekarang mobil yang mewah, rumahnya yang megah, itu apakah termasuk sombong itu? Rasul menjawab, qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu Maha Indah, senang keindahan. Itu bukan termasuk sombong gitu. Sombong itu letaknya di hati, kemudian terlihat baru dari gerakan dan segala macam. Tapi intinya ada di hati. Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Sesungguhnya dalam jasad ini ada segumpal daging. Apabila dia bagus, bagus seluruh anggota tubuhnya. Apabila dia rusak, rusak seluruh anggota tubuhnya. Ingatlah, dia adalah hati. Jadi sombong itu bukan terlihat kita punya mobil mewah, bukan kemudian baju yang bagus, terus sandal yang bagus, kemudian fasilitas atau mungkin aksesoris apa gitu ya, terlihat itu seperti sombong, bukan itu gitu. Nah, terus kemudian Rasulullah melanjutkan al-kibru, jadi sombong itu yang kemudian kalau bahasa Nabi itu batorul al-kibru. Jadi kalau terjemahnya itu sombong itu termasuk yang meremehkan dosa, meremehkan dosa. Terus kemudian kalau hadisnya itu lupa di akhirnya itu ya, al-kibru wawamtun nasi yang kedua. Nah ya, wawamtun nasi. Terus wawamtun nasi itu meremehkan orang lain. Nah itu ya, jadi yang pertama itu dikatakan sombong itu meremehkan dosa gitu, meremehkan maksiat, meremehkan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, meremehkan orang lain. Ya benar, wawamtun nasi, meremehkan orang lain. Jadi dia itu merasa paling baik daripada orang lain, merasa paling spesial daripada orang lain, merasa pokoknya ada merasa bahwa dirinya itu paling baik daripada orang lain. Nah itulah yang dimaksud sombong. Tapi bukan yang pakai baju bagus, yang pakai aksesoris yang serba bagus, bukan itu. Karena itu hati itu tadi yang menentukan. Kalau pakai mobil bagus, semua serba bagus, kalau niatnya sombong, niatnya ya untuk tentu menyombongkan diri, itu tidak jelas. Tapi bukan itu patokan dikatakan sombong. Dikatakan sombong itu ya karena memang ada di hati, ya, begitu. Meremehkan orang lain, terus kemudian meremehkan dosa, menghilangkan bagaimana kita itu yakin bahwa kita itu harus betul-betul memperhatikan tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kata Nabi Muhammad SAW untuk hadis tentang takabur. Karena kita bicara tentang takabur, ya salah satunya. Kenapa? Sebagai bentuk kita itu kalau tidak dipegang takabur, maka kita harus tahu bahwa diri kita itu tentu ada kesalahan, ada kekurangan, ada kelemahan. Dengan begitu maka kita tahu bahwa diri kita itu ada yang namanya kekurangan, berarti harus diperbaiki. Karena apa? Karena muhasabah, introspeksi diri sendiri, kita tahu bahwa diri kita itu tahu ada kekurangan, ada kelemahan, maka tugas berikutnya kita melihat bagaimana misalnya sholat kita. Tahu ternyata jarang berjamaah misalnya. Ya nggak tahu, kita kan bisa berjamaah di rumah, bisa di masjid, bisa di mana aja. Atau mungkin sholatnya kurang khusyuk misalnya. Atau mungkin tilawahnya sampai kemudian lupa. Kalau anak-anak yang hafal Quran berarti murojaahnya, atau mungkin semangat menghafalnya, saat menghafal mungkin singkat tidur, atau anak-anak yang sekolah jarang belajar begitu ya, atau mungkin yang lain-lain lah, akan bisa menjadi evaluasi, akan kemudian bisa untuk menjadi terbaik. Maka kata Rasul itu hasibu qabla an tuhasabu, koreksilah kesalahan kalian sebelum kalian dikoreksi, dihisab nanti hari kiamat. Jadi kita diperintahkan untuk terus-menerus kita mengoreksi diri, mana yang belum baik gitu. Maka ketika sebuah perusahaan aja atau lembaga apapun atau apapun lah, itu sampai menjadi hal yang sangat-sangat penting namanya evaluasi masa diri kita gitu ya, yang
kehidupan dunia penuh bahagia, nggak mau atau sengaja mengabaikan yang namanya program evaluasi diri, muhasabah diri. Padahal justru itu yang lebih layak, karena memang sudah perintah secara khusus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka dalam ayat tersebut itu setelah Allah merintahkan bertakwa, terus kemudian Allah merintahkan kita evaluasi diri dan diulang lagi, ya, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innahu khabirum bima ta'malun. Inilah ayat yang di dalamnya ada dua perintah takwa yang mengapit kata-kata kita diberitahu untuk muhasabah, introspeksi. Berarti ada apa dari kata-kata introspeksi diri itu? Ada apa, makna apa kita kemudian diperintahkan secara khusus untuk melihat apa yang kita lakukan, sampai diapit dua perintah takwa gitu. Kenapa nggak cukup satu saja? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad innahu khabirum bima ta'malun. Kok nggak gitu? Kok malah diulang lagi? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Ini dalam satu ayat. Itu berarti kan menunjukkan satu hal yang luar biasa kalau kita kaji. Berarti secara tidak langsung, yang secara sederhana, dengan kita muhasabah, introspeksi diri, maka akan tetap stabil ketakwaan kita. Justru malah akan semakin kuat ketakwaan kita. Maka akan terjaga ketakwaan kita. Ya sangat wajar ketika kita kemudian akan semakin bertakwa, semakin kita akan semakin takut sama Allah, karena kita tahu begitu berbuat kesalahan langsung dievaluasi. Dia tahu, kalau udah tahu kesalahan itu berarti saya harus perbaiki gitu. Ya nggak mungkin juga dia tahu kesalahan terus kemudian dia ingin jadi baik tapi sengaja dibiarkan kesalahannya. Ya nggak mungkin juga gitu. Karena intinya ingin jadi baik. Kalau ingin jadi baik, tahu kesalahannya harus diperbaiki. Nah dengan begitu perbaiki lagi. Berarti takwa, semakin takwa menjadi hal yang kemudian dengan muhasabah ini menjadikan seseorang berpotensi besar akan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa itu itulah yang memang Allah inginkan kepada kita. Takwa bagaimana kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan apa? Banyak introspeksi diri, banyak muhasabah diri. Kalau kita sudah muhasabah, maka mana kesalahannya yang harus kita perbaiki, maka itulah yang kita harapkan. Semakin hari kita semakin baik gitu. Semakin berganti pekan semakin kita baik. Semakin ganti bulan semakin kita baik. Pergantian tahun semakin kita baik. Sesuai hadis Nabi, "Mangkana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabihun wa mangkana yaumuhu mithla amsi fa huwa khasirun wa mangkana yaumuhu syarran min amsi fa huwa mal'un." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung. Nah ini yang kita harapkan. Kita termasuk hamba Allah yang beruntung gitu, yang termasuk beruntung, yang termasuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan anugerah, mendapatkan kemudian itu Allah, kemudian keberkahan dan lain sebagainya. Itu termasuk orang yang beruntung, karena selalu kita menjadi orang-orang yang terpilih untuk terus bisa baik. Tapi kemudian dalam siapa yang sama dengan hari kemarin, gak ada perbedaan, gak ada perubahan sedikit pun, sama kayak kemarin, fahuwa khasirun, yaitu termasuk rugi gitu. Jadi kalau kita gak ada perubahan apapun, termasuk rugi gitu. Bagaimana kalau kemudian kita tambah gak baik? Ya, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia dilaknat gitu. Karena memang kita dituntut semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin, pokoknya intinya baik terus itu. Ya, kalaupun kita pengen untuk bisa ini, yang penting kita amat tidak maksiat, begitu kan? Kita nggak maksiat, taat, waktunya sholat, waktunya ibadah, ya begitu caranya untuk senantiasa menghindari, menjauhi dari kemaksiatan. Maka kemudian kalau kita memang betul-betul bisa lebih baik dari hari kemarin, maka kita termasuk beruntung. Kalau kita sama dari hari kemarin, ya posisinya gak ada perubahan sama sekali, kita itu sama Rasul dianggap rugi. Yang lebih parah lagi, kita justru semakin buruk. Hari ini gak maksiat, besok maksiat, besoknya lagi tambah maksiat, besoknya lagi terus bertambah maksiatnya, malun gitu, akhirnya dilaknat. Nauzubillah. Makanya kita harapkan hari ini sudah bagus, besok bagus lagi, besok bagus lagi.
Tapi kalau kita punya nafsu, besok baiknya 50% gitu. Terus kemudian buruknya mungkin maksiatnya 20%, besoknya lagi berarti taatnya 60%, maksiatnya sudah mulai turun 15% begitu. Besoknya lagi taatnya 70%, besoknya lagi ternyata maksiatnya 10%. Ternyata setiap hari itu pemaksiatnya semakin turun, kebaikannya semakin meningkat. Itu salah satu hasil evaluasi diri, begitu ya. Makanya memang betul dalam Al-Quran itu inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, yaitu seseorang inna fi khalqis, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi gitu ya, itu ternyata ada silih bergantinya malam itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang berakal itu yang senantiasa itu menggunakan akalnya untuk bisa mendapatkan kebaikan terus bertambah. Salah satunya memikirkan, merenungkan penciptaan alam semesta ini, penciptaan alam jagat raya. Termasuk kita bisa memikirkan arti evaluasi diri tadi itu. Jadi evaluasi itu kan munculnya dari akal kita. Ya, akhirnya kita karena dikasih akal, kita harus diberitakan untuk memikirkan itu. Itu pikirkan begitu ya. Makanya wal tahdul, memperhatikan artinya akal kita. Iya benar ya, ada kesalahan di sini gitu. Maka barulah kemudian kita action gitu ya, bertindak untuk mencari solusi, untuk mencari hal-hal yang kemudian kita bisa menjadi lebih baik. Nah itu untuk makalah yang ke-25 ya. Pada intinya untuk makalah yang 25 ini bisa mengajarkan kita kepada kita semua untuk banyak muhasabah. Itu pertama ya, untuk banyak introspeksi diri. Jangan sampai lupa dengan introspeksi diri. Karena Rasulullah sudah khususnya ya tadi disampaikan, hasibu qabla an tuhasabu, koreksilah kesalahan kalian. Kita tuh disuruh koreksi mana nih yang salah, mana yang kurang. Kalau sudah tahu itu, maka tugas kita harus kita perbaiki. Karena apa? Di sini aibil ajzi anitoati, lemah dari ketaatan. Kalau sudah tahu lemah dari ketaatan, maka tugas kita memperbaikinya, diperbaiki terus agar kita menjadi orang yang senantiasa terus dalam kebaikan. Nah, karena apa? Karena dengan kita mengakui atau adanya rasa, terus kemudian kalau kita itu banyak kesalahan, banyak kekurangan, itulah yang menjadi alamatul qabul, menjadi tanda diterimanya amal. Begitu. Kalau kita bicara tentang taubat, berarti dengan kita menyesal, tahu kalau kita itu salah, tahu kalau kita itu berbuat kesalahan, kemaksiatan, terus menyesal, berarti taubat kita pun diterima sebagai tanda, alamah itu tanda. Tapi kita sudah berbuat dosa, berbuat kesalahan, tapi nggak mengakui kalau itu salah, nggak mengakui itu salah, terus kemudian nggak menyesal lagi. Ya sudah, kalau kayak gitu ya, maka belum masuk di kategori sebagai kita betul-betul taubat kepada Allah. Dikatakan kita bertobat, ada pengakuan kalau kita salah, ada rasa yang kita salah, terus kemudian kita senantiasa menyesal dan terus minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu isyaratun ila adamil ujbi wal kibir, karena sesungguhnya itu menunjukkan ketidakadanya sifat ujub dan takabur. Dan kita berharap mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat ujub dan sifat takabur, karena dua sifat ini, khususnya takabur, itu tentu menjadikan hal-hal yang kita lakukan dari usul maksiat itu susah diampun ya Allah. Yang tadi sudah dibacakan ya. Jadi maksiat yang dilakukan atas dasar takabur itu susah atau bahkan la yurja, gak ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan dengan kita walaupun sudah pernah takabur, sudah melakukan kesombongan, kita yakin dengan kemudian kita taubat dengan taubatan nasuha, ya Allah yang Maha Pengampun, yang begitu luas dan lebih luas dari dosa yang kita lakukan ya, lebih luas ampunannya dari alam semesta ini, masa sih nggak ampuni kita kalau kita betul-betul taubat gitu ya. Mungkin itu untuk kajian pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kita lanjut di makalah yang ke-26. Mudah-mudahan istiqomah gitu ya anak-anak ya. Ya, di sini ada Nawal, ada Alia, ada Naila ya, istiqomah diajak teman-temannya begitu ya. Ada Hafiz Nafis ya, insya Allah bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf.
Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.